Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 14 ayat 6-9 itu adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Filipus yang Tuhan Yesus mempertanyakan kepada Filipus, "Setelah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, tapi engkau tidak mengenal Bapa atau tidak melihat Bapa." Dan melalui percakapan ini kita merenungkan, telah sekian lama kita berada di lingkungan di mana kita berada, apakah orang lain melihat Bapa dalam kita? Dan pada hari ini saya mau mengajak kita semua merenungkan, apakah itu memungkinkan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah itu memungkinkan? Pasti memungkinkan. Kenapa? Karena ini sudah pernah terjadi, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dan mari kita lihat contoh-contoh dalam perjanjian lama. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 38 saya bacakan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Dan di dalam Daniel 4 ayat 9, "Hai Beltsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya." Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Yusuf dan Daniel, dua orang yang dikatakan baik oleh Firaun maupun oleh Raja Nebukadnezar saat itu bahwa orang-orang tersebut, Yusuf penuh dengan roh Allah. Lalu Daniel penuh dengan roh para dewa yang kudus. Mereka melihat Allah di dalam Yusuf dan Daniel. Walaupun saat itu Allah yang mereka kenal adalah Allah mereka masing-masing. Tapi kita fokus kepada Yusuf dan Daniel bisa memperlihatkan Bapa, memperlihatkan Allah kepada Firaun dan Raja Nebukadnezar. Dan kita lihat rahasianya apa sehingga mungkin orang melihat Bapa dalam kita. Kita baca flashback ke dalam Kejadian 39 di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Di situ cerita tentang Yusuf yang lari dari istri Potifar karena istri Potifar mengajaknya untuk berbuat hal yang tidak baik. Dan di dalam Daniel 1 ayat 8, di situ juga Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Jadi rahasianya yang paling mudah, paling awal Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau katakan, persiapkan dulu wadahnya. Persiapkan dulu tubuh kita. Kita bisa memperlihatkan Bapa kepada orang kalau Bapa ada di dalam kita. Dan bagaimana Bapa ada di dalam kita? Kalau wadahnya, tubuh kita persiapkan. Dengan apa? Dijaga kekudusannya. Seperti Yusuf dan Daniel. Yusuf tidak membiarkan dirinya masuk terlibat ke dalam percabulan. Dan Daniel tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Mereka jaga hidup mereka kudus. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Memungkinkan bagi kita untuk memperlihatkan Bapa kepada orang. Persiapkan tubuh kita, wadahnya, jaga kekudusan. Maka Bapa ada di dalam kita. Kita bisa memperlihatkan Bapa kepada orang lain. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selamanya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengajar kami supaya kami mempersiapkan hidup kami, tubuh kami tetap dalam keadaan kudus. Wadahnya ini Tuhan supaya Engkau ada di dalam kami. Sehingga kalau Engkau di dalam kami, orang bisa melihat Engkau di dalam kami. Orang bisa melihat Engkau dan mengenali Engkau. Tuhan tolong kami supaya kami selalu ingat untuk menjaga hidup kami kudus. Mempersiapkan hidup kami ini untuk Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan menjalankan aktivitas mereka Tuhan. Baik yang akan menikmati akhir pekan bersama keluarga, walaupun yang harus bekerja, baik berwirausaha maupun bekerja di kantor. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, mara bahaya, sakit penyakit, virus, bakteri, orang-orang yang ingin berniat jahat, jauhkan dari semuanya itu Tuhan. Jaga lindungi Tuhan
dalam menjalankan aktivitas mereka. Tuhan juga berkati, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar, yang butuh pekerjaan, butuh dipelihara kehidupannya Tuhan, Engkau yang mencukupi kehidupan mereka dengan memberi pekerjaan, memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.